contoh praktisnya ya, mungkin ada bagaimana kita belajar atau studi Alkitab dari audio. Terima kasih untuk Mas Nikos sudah membuka acara ini. Selamat siang untuk sahabat Sabda. Perkenalkan saya Tian, dan tentunya hari ini saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Mas Hadi untuk kita sama-sama belajar tentang topik yang tadi Mas Nikos sudah katakan tentang studi bersuara kita. Nah, gimana nih Mas Hadi? Kita udah siap apa belum nih? Halo Christian, kita harus siap Chris, karena kita menyambut rangkaian kegiatan yang sebelumnya sudah kita adakan juga terkait dengan Go Sabda kemarin. Kita sudah melakukan studi berkomik, studi bermedia. Nah, kita hari ini akan mencoba belajar satu lagi dari kategori media, yaitu bersuara. Nah, supaya kita akan melihat bagaimana studi bersuara itu menarik untuk kita lakukan supaya kita bisa semakin mengenal firman Tuhan, supaya semakin mengasihi Tuhan melalui suara. Ya, seru nih Mas. Kalau kita lihat dari rangkaian itu kan awal itu komik, terus bulan lalu adalah media. Hari ini kita akan suara, di mana yang dua sebelumnya itu fokus ke bagian, tapi hari ini kita akan fokus ke bagian suara. Dan akan ada seri-seri sesi-sesi selanjutnya, yaitu ber-app dan berbot. Jadi buat teman-teman dapatkan untuk sesi-sesi selanjutnya. Ya, oke. Kita akan masuk ke bagian, kita akan masuk langsung ke studi bersuara Alkitab. Nah, di sini ada 4 garis besar presentasi. Yang pertama tentang 10 hukum suara, kedua tentang bahan studi bersuara Alkitab, ketiga tentang studi bersuara Alkitab, dan keempat tentang penutup. Oke. Sebelum kita masuk ke yang pertama, kita akan landasi firman dulu. Diambil dari Matius 4 ayat 4 versi AYT. Namun dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Ya, harapannya presentasi hari ini kita sama-sama dikenyangkan oleh makanan rohani. Tuhan menegaskan bahwa kita nggak bisa hanya memikirkan makanan jasmani, yaitu makanan dan minuman yang tiap hari kita makan, tapi kita perlu untuk mengenyangkan perut rohani juga dengan makanan rohani yang saat ini akan nanti kita pelajari bersama. Jadi buat teman-teman selamat menikmati makanan rohani. Ya, oke. Ke bagian pertama yaitu 10 hukum suara. Ini merupakan salah satu fondasi dasar pemikiran gitu. Kenapa kita mengangkat tema atau topik tentang suara. Nah, ini adalah 10 hukum suara. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, tapi ini ringkasan di bagian awal supaya teman-teman bisa melihat. Oke, yang pertama terkait kenapa sih harus suara gitu. Yang pasti anywhere dan everywhere gitu. Yang tadi Mas Nikos sudah sempat singgung, kita bisa mendengarkan suara itu di mana saja dan kapan saja gitu. Kalau di gambar teman-teman bisa lihat itu kan ada orang yang sedang gitu kan, ada orang yang sedang memasak, bahkan di tengah-tengah kemacetan di dalam bis atau kendaraan pun menyempatkan diri untuk mendengarkan bahan-bahan gitu kan. Nah, di sini jadi salah satu poin yang secara umum kelebihan dari suara gitu. Dia bisa diakses di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan juga kapanpun gitu, tidak terbatas oleh waktu. Yang kedua itu poinnya adalah kebutuhan kondisi. Kebutuhan atau kondisi di sini maksudnya adalah kita bisa mendengarkan suara itu tanpa terbatas kondisi fisik tertentu gitu. Ketika kita sehat, kita bisa mendengarkan, baik itu di rumah ataupun di mana saja yang tadi, ataupun ketika kita sedang lemah tubuh, terbaring di gitu, kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan melalui suara gitu.
Atau misalkan saat ini kondisinya memang tidak memungkinkan untuk langsung tatap muka, itu kita bisa juga mendengarkan lewat suara. Jadi poin kedua adalah kelebihannya kebutuhan dan juga kondisi. Nah, yang ketiga ini adalah suara bisa dinikmati oleh segala umur, mulai dari tua, muda, lansia gitu. Itu semua orang bisa suara itu bisa masuk ke semua kategori umur ini. Yang keempat terkait trends, seperti yang teman-teman tahu saat ini kan sedang trends salah satu bagian audio adalah podcast. Nah, ini juga jadi salah satu jalur kelebihan dari suara, di mana kita bisa menikmati perbincangan materi yang disampaikan itu hanya dengan suara, dan kita bisa relate atau kita bisa benar-benar menikmati podcast tersebut gitu. Dan di sebelah kanan itu ada gambar khotbah. Saat ini kan gereja sudah kebanyakan online, dan masing-masing gereja kurang lebih tiap hari mempersiapkan khotbah atau renungan gitu. Dan itu kita bisa nikmati dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Itu. Terus yang kelima terkait daya ingat juga, faktanya adalah otak manusia itu lebih mudah menerima atau mengingat melihat teks, dan itu jadi salah satu power yang lumayan berdampak juga karena itu kan bawaan dari manusia. 6. Terkait cara pertama anak belajar. Di sini saya memberikan gambar tentang dua orang tua yang memakaikan headphone ke perut gitu kan. Ini adalah salah satu contoh sih sebenarnya. Jadi kalau dulu saya juga ingat ketika saya kecil itu diceritain mama saya gitu, ketika masih di dalam kandungan atau saya masih janin itu diperdengarkan musik-musik klasik, musik-musik rohani, bahkan sudah diperdengarkan gitu. Dan ketika saya sudah lahir pun, saya selalu penuh dengan suara-suara gitu. Maksudnya diajarkan tentang berbicara, diajarkan tentang mendengarkan juga. Nah, itu yang jadi salah satu poin penting juga. Jadi cara pertama anak belajar itu dengan mendengarkan suara juga. Tuh. Tadi aspek-aspek umum dari manusia secara umum gitu kan. Nah, ini kita masuk ke aspek yang Indonesia banget gitu. Ciri khas? Salah satu ciri khas dari Indonesia adalah Indonesia punya tradisi lisan. Di sini kan nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, penjelasannya. Cuman saya rangkum adalah lisan Indonesia tuh unik gitu. Makanya kenapa saat ini banyak cerita rakyat. Itu tuh karena cerita-cerita tersebut tuh dijelaskan itu dari ke mulut dan juga secara turun-temurun gitu. Makanya nggak heran cerita yang dari generasi pertama itu bisa sampai ke generasi saat ini, itu kita akan terus-menerus berkelanjutan gitu. Dan itu juga jadi salah satu aspek kelebihan dari suara, yaitu di mana selain tadi diingat otak mengingat ketika suara daripada teks. Salah satunya juga ini juga. Jadi tradisi atau budaya lisan di Indonesia juga cukup kuat. Itu jadi salah satu aspeknya juga. Nah, yang ke-8 ini masuk lagi ke ranah umum lagi. Ini lebih ke ke sifat gitu. Tadi kan Mbak Evi sempat jelasin tentang cara belajar. Di sini juga ada teori tentang learning style, di mana learning style itu secara umum itu ada 3 jenis. Yang pertama ini visual, terus auditorial, dan kinestetik. Nah, itu yang saat ini kita sedang belajar sama-sama adalah di bagian auditorial. Jadi penting juga untuk kita mengenal gaya belajar kita untuk kita bisa lebih mudah menyerap ataupun mengolah informasi yang ada. Nah, terus ke teori yang kedua, ini tentang multiple intelligence. Ini lebih ke bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu kan. Ada 9 jenis
multiple intelligence, salah satunya juga terkait musikal gitu, di mana kita tuh punya kemampuan lebih untuk bisa menyelesaikan masalah atau bahkan membuat apa ya, karya seni yang berupa suara gitu. Dan itu salah satu kelebihannya juga. Nah, yang terakhir adalah pastinya kita harus balik ke firman Tuhan. Di sini saya ambil dari Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Nah, ini jelas kita sudah ketahui bersama bahwa Tuhan pun mengajarkan bahwa ya harus dengarkan gitu kan. Karena iman itu timbul dari pendengaran, tapi pendengarannya juga melalui firman Tuhan. Ya, itu mungkin 10 hukum suara. Sebenarnya akan ada banyak, cuman yang aku dan Mas Hadi lihat benar-benar konsen itu di bagian ini. Ada 10 poin yang di landasan kenapa kok suara itu jadi salah satu poin penting juga. Tuh. Nah, terus selain itu tadi kan sempat ada firman Tuhan satu, dan ini ada juga landasan Alkitab tentang suara. Ini dari penciptaan itu di Kejadian. Kita ketahui bahwa itu permulaan dari penciptaan, di mana ada kata-kata Allah berfirman, yang artinya kan ketika saat itu adalah Allah bersuara dan jadilah bumi, jadilah langit, jadilah manusia gitu. Kedua itu terkait dengan kedatangan Mesias juga di ini harusnya Yesaya 40 ayat 3 itu juga ada keterangan tentang ada suara berseru, siapkanlah jalan di padang belantara bagi Tuhan, katakan jalan di padang gurun bagi Allah kita. Ya, itu juga lagi-lagi penekanannya terkait suara. Terus juga tentang perkenanan Allah atas Yesus itu di Matius 3 ayat 17. Itu juga tentang Matius 3 ayat 17, itu tentang dengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan juga yang menarik itu suara juga ternyata bisa untuk salah satunya pertobatan Saulus yang ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Itu kan saat itu Saulus bertobat karena suara dari Yesus itu yang menyuruhnya untuk bertobat gitu. Dan yang terakhir undangan dari Kristus yaitu dari Wahyu 3:20, itu juga tentang lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya bersamanya dan dia bersamaku. Lagi-lagi tentang suara ya. Jadi maksud dari semua ini adalah kalau teman-teman lihat di awal itu tentang kejadian dan di akhir Wahyu. Jadi ini adalah merupakan apa ya? Semua isi Alkitab menekankan kepada suara gitu. Kepada suara entah dari suara dari Allah, suara dari Yesus itu sendiri, terus Allah berfirman dan lain-lain, semuanya itu penekanannya kepada suara. Dan itulah yang jadi salah satu juga kenapa kita hari ini mengangkat studi bersuara Alkitab. Nah, oke. Ada beberapa manfaat juga. Ada 4 yang kurang lebih. Penginjilan, pelayanan gereja atau jemaat, dan terjemahan Alkitab, dan juga studi Alkitab. Nah, ini kita akan fokus ke bagian studi Alkitab, karena kita juga kan mau sama-sama belajar untuk kita tahu bagaimana cara menggunakan bahan audio atau bahan suara itu untuk kita bisa mendalami firman Tuhan. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke Mas Hadi untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Christian karena sudah membagikan poin-poin penting, fondasi mengapa suara itu penting untuk melakukan studi Alkitab. Dan tadi sudah menjelaskan beberapa fondasi dasar dari firman Tuhan, dan itu semakin menguatkan kita bahwa benar suara
Alkitab itu benar-benar dapat mengubah hidup kita. Nah, saat ini kita akan langsung melihat bahan-bahan apa saja yang dapat menolong untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa mempelajari Alkitab dengan mendalam gitu. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa bahan-bahan yang kami miliki maupun orang yang di luar sana yang memiliki bahan-bahan terkait dengan audio atau suara. Sabda memiliki banyak sekali audio Alkitab dan Biblika. Kalau kita mungkin daftarkan, itu ada puluhan jenis. Dan di sini sebenarnya bukan hanya Sabda sendiri, tetapi kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra di luar sana yang dengan baik membuat audio-audio Alkitab, orang-orang yang sudah punya kepentingan sendiri, punya kompetensi sendiri, skill sendiri untuk mengemas audio Alkitab dan Biblika. Jadi ada puluhan ribu file, ada puluhan bahan, dan bahan-bahan yang Sabda miliki yang ada itu sudah terdistribusi di banyak tempat. Karena sebelumnya kita juga sudah banyak melakukan roadshow, kita sudah mendistribusikan di beberapa website di Sabda, di beberapa platform Sabda, sehingga itu benar-benar dipakai gitu. Dan kami melihat apa yang ada suara atau audio Alkitab dan Biblika ini menolong mereka untuk bisa belajar Alkitab dengan mendalam. Nah, ada banyak variasi jenisnya untuk bisa melakukan studi bersuara Alkitab. Di sini ada paling tidak ini ada 8 dan lain-lain itu banyak sekali. Ada Alkitab, ada tafsiran atau bentuk eksposisi untuk menggali satu bagian kitab, ada bentuk renungan di mana ada satu bagian Alkitab atau ayat yang dikupas dan itu direnungkan sesuai dengan konteks saat itu. Lalu ada himne atau pujian, ada bahan-bahan konseling, bahan-bahan khotbah, cerita Alkitab atau buku-buku, dan lain-lain banyak sekali. Nah, bahan-bahan ini bisa saja bisa dipelajari satu persatu, stand alone gitu. Misalkan kita hanya ingin belajar Alkitab itu bisa saja, atau kita hanya ingin belajar tafsiran atau eksposisi itu bisa saja. Tapi bahan-bahan ini juga bisa saling terkait untuk kita bisa menggunakan berbagai macam variasi Alkitab ini, variasi jenis audio ini. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, tapi bila saling berkaitan. Nanti kita bisa melihat bagaimana beberapa variasi dari audio Alkitab atau suara Alkitab ini bisa menolong kita untuk melakukan studi Alkitab gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang pertama, yaitu bahan audio Alkitab. Bagi Sabda, Alkitab adalah hal yang pertama, hal yang paling penting. Karena fokus dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda adalah Alkitab. Demikian pula, bukan hanya Yayasan Lembaga Sabda sendiri, tetapi semua orang harus memulai dengan Alkitab. Jadi kenapa ini paling penting, paling utama? Karena memang firman Tuhan itu berasal dari firman Tuhan berbicara langsung dari sini gitu. Nah, kami memiliki beberapa ragam jenis audio Alkitab, ini khususnya di bahasa Indonesia. Ini ada bentuk non-drama, drama, dan super drama. Kalau drama itu, non-drama itu hanya monolog, dibacakan dari awal sampai akhir, tetapi drama atau super drama itu ada penokohan, ada latar belakang yang menolong orang untuk melihat situasi kondisi saat itu gitu. Dan di sini juga ada banyak terjemahan. Ada yang sudah full itu ada versi terjemahan baru, bahasa Indonesia hari-hari, Selaber, AYT, tetapi juga ada yang masih perjanjian baru, yaitu AMD, TSI, dan AVB. Dan semuanya ini dapat menolong untuk orang-orang yang ingin belajar khususnya untuk bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sendiri punya ragam atau variasi untuk bisa mempelajari Alkitab dalam audio ini gitu ya. Lalu kalau kita melihat secara luas lagi, bukan hanya dalam bahasa Indonesia, kalau kita melihat juga Indonesia punya banyak sekali suku di Indonesia. Banyak sekali ya, kalau kita hitung mungkin ratusan suku di Indonesia. Dan saat ini ada sekitar 50 lebih bahasa suku di Indonesia dalam bentuk audio. Ini sangat menolong sekali untuk masyarakat lokal yang mungkin belum tentu bisa berbahasa Indonesia, atau masyarakat lokal yang sudah terbiasa dengan bahasa lokal mereka, karena bahasa lokal itu menjadi bahasa ibu mereka. Jadi misalkan kita membedakan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah mereka, bahasa suku mereka itu beda makna, beda arti. Dan dengan bentuk audio itu kan sangat menolong sekali. Dengan suara itu kan
familiar. Tadi Christian juga sudah menyebutkan sejak lahir itu ibu sudah bilang, sejak kehamilan ibu sudah ngomong kepada anaknya, sejak sudah lahir juga sudah ngomong kepada anaknya. Jadi itu familiar, bahasa suara yang familiar oleh masyarakat lokal gitu. Dan ini juga ada audio Alkitab dari bahasa aslinya Yunani dan Ibrani, atau dari bahasa Inggris, atau dari bahasa-bahasa lainnya. Ini ada sekitar 10 lebih bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa suku-suku. Nah, ada banyaknya bahasa yang kita punya, bahasa audio Alkitab beragam versi yang kita punya, itu juga dapat menolong untuk bisa saling mengkaitkan gitu ya. Kadang untuk mempelajarinya tidak hanya satu bahasa saja, tapi kita bisa belajar dari satu bahasa ke bahasa lain. Misalkan kita dari suku Jawa, kita akan mempelajari dari bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi nanti kita bisa mendapatkan pemahaman yang berbeda dari dua versi yang ada ini gitu. Nah, berikutnya adalah mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang terkait dengan audio itu hanya memikirkan atau hanya ingatnya itu terkait dengan audio Alkitab ya. Ternyata audio itu bukan hanya audio Alkitab saja, tetapi ada audio tafsiran yang bisa menolong orang-orang untuk bisa mempelajari Alkitab secara mendalam. Jadi akan mengupas satu bagian kitab atau perikop, dan itu akan dikupas secara tuntas, secara mendalam untuk memahami satu konteks tertentu dalam bacaan tersebut. Nah, pada saat ini yang saya tampilkan adalah terkait bacaan dari kebenaran abadi. Ini adalah program dari Vernon McGee, itu dari program dari Through the Bible. Ini sudah diterjemahkan ke dalam 100 bahasa. Dan Indonesia masuk di dalamnya, bahasa Indonesia, dan ada bahasa lokal, Jawa, Sunda, Madura. Jadi menarik sekali untuk orang bisa mempelajari secara mendalam satu bagian kitab atau pasal yang ingin kita pelajari. Nah, ini kalau di total itu ada sekitar 578 jam, cukup panjang. Nah, setiap program itu 25 sampai 30 menit. Jadi tidak terasa, dan saya juga sering mendengarkan ini gitu untuk menggali Alkitab, ada 25 sampai 30 menit. Tidak cukup panjang, dan ini adalah seluruh Alkitab dari PL dan PB. 66 kitab, 189 pasal, semua dikupas tuntas melalui tafsiran audio kebenaran abadi ini. Dan ini sangat menolong sekali untuk Bapak Ibu semua untuk mempelajari Alkitab dengan mendalam. Bukan hanya itu saja, tetapi ada sekolah Alkitab audio. Jadi ini bentuk tafsiran lain atau bentuk eksposisi lain untuk bisa benar-benar menggali Alkitab. Nah, ini ada kata sekolah Alkitab audio ini adalah sekolah untuk telinga Anda. Nah, agak aneh ya, tapi ini maksudnya begini. Orang awam pun itu bisa mempelajari firman Tuhan gitu. Jadi tidak hanya orang yang punya gelar di kelas sekolah teologi atau pernah belajar terkait dengan Alkitab, orang awam, orang biasa pun bisa. Berarti ya paling tidak remaja atau pemuda dan lansia itu pasti bisa gitu untuk bisa mempelajari Alkitab. Nah, ini ada sekitar 950 file, ada banyak sekali dari ada 450 file yang bahasa Indonesia. Ini bisa menolong sekali untuk menggali Alkitab dari survei Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi juga ada topik-topik penting terkait dengan keluarga, terkait dengan pernikahan, terkait nilai hidup atau nilai Kristus di dalam hidup kita. Nah, ini juga menolong sekali untuk menjadi guide dalam hidup kita kalau yang ada topik-topik penting itu. Sehingga kita tahu bagaimana kita mau menjalankan hidup ini, bagaimana kita hidup berkeluarga, hidup dalam pernikahan, dan apa yang kita lakukan itu adalah untuk Kristus. Itu. Dan kita akan bisa menggali Alkitab mendalam. Lalu ada contoh audio biblika lain. Di sini ada survei Alkitab. Di sini survei singkat. Mungkin dibandingkan dengan yang sebelumnya ini lebih singkat, tetapi juga mendalam. Karena berisi tentang latar belakang. Ada survei setiap kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi juga mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, mengapa kita belajar Alkitab? Siapa yang harus belajar Alkitab? Bagaimana caranya? Apa yang baik buruknya? Bagaimana cara yang baik untuk mempelajari Alkitab? Nah, ini juga dijelaskan alasan-alasan mengapa kita harus belajar Alkitab. Jadi sangat penting sekali untuk menjadi fondasi juga ya untuk belajar Alkitab. Lalu ada Sabda Sang Guru yang di sini hanya beberapa kitab saja, tetapi sangat menolong sekali juga untuk mempelajari Alkitab.
dari ayat demi ayat. Lalu ada ini STT in a Box dari Third Mill. Jadi ini adalah program kurikulum seperti kita belajar di STT gitu ya, dalam satu rangkaian topik-topik yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga ketika kita mempelajari ini sama saja sebenarnya kita belajar di STT gitu, karena ini bisa dipakai untuk kurikulum yang diselenggarakan di sekolah teologi gitu. Dan ini bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun. Serinya adalah seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi juga ada topik-topik khusus terkait dengan teologi ya. Nah, Bapak Ibu semua saudara bisa mempelajari topik-topik khusus teologi itu tentang kehidupan, tentang kekristenan, sehingga memperdalam iman kita akan Kristus, akan Yesus sebagai Sang Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Lalu ada bentuk-bentuk audio biblika lain. Ini di sini ada renungan, ada 365 hari, 365 file, berarti 1 tahun, saat Januari sampai Desember, Bapak Ibu bisa merenungkannya. Ada himne yang bisa kita dengarkan, kita bisa iringi, kita bisa dengarkan untuk memulai atau untuk masuk ke dalam liturgi. Ada konseling, ada buku-buku audio, cerita Injil audio, cerita Alkitab terbuka, khotbah, dan sebenarnya ada banyak sekali lain bentuk-bentuk audio yang dapat kita gunakan untuk mempelajari Alkitab. Nah, di sini adalah contoh-contoh bentuk audio yang sudah kita kemas. Nah, kita mengemasnya dalam bentuk DVD, ada beberapa jenis DVD yang sudah kita sebarkan, sudah didistribusikan, dan ini juga menolong sekali orang untuk bisa mengaksesnya, untuk mempelajarinya dengan mudah, dan bisa disebarkan dimanapun. Di sini mungkin ada beberapa yang belum saya sebutkan di yang tadi di sini sudah disebutkan, contohnya lagu-lagu dan beberapa hal lainnya. Nanti teman-teman dari admin akan bisa membagikannya. Lalu selain kita melihat beberapa variasinya, ini kita akan melihat contohnya. Nanti saya akan mendengarkan beberapa. Saya akan coba mulai dulu dengan Alkitab Indonesia ya. Bapak Ibu bisa mendengarkan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, ya. Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya. Nah, lalu saya akan memberikan satu contoh lagi terkait dengan tafsiran audio dari Kebenaran Abadi. Tapi saya akan memilih yang versi Jawa supaya ada kesan beda ya. Dan kadurjanan sing padha, kadurakan sing padha, bobot kaluputane padha, hukumane sing dipatrapake uga padha. Bedane sing siji pratoya marang Gusti Yesus, sing siji ora pratoya. Mungkin Nikos bisa pilih satu lagi kalau mau. Saya pilih himne aja lah. Oke, satu lagi ya teman-teman. Ya, cukup ya. Jadi ada beberapa variasi jenis Alkitab, audio Alkitab dan Biblika yang bisa kita pelajari. Tadi sesuai konteksnya, tadi kalau kita membandingkan Jawa, berarti kalau saya orang Jawa itu lumayan familiar, begitu mengena ya. Jadi bisa untuk penginjilan, bisa untuk melakukan studi Alkitab. Nah, lalu kita akan melihat selain variasi jenisnya tadi, kita akan bentuk atau format yang lain. Nah, ini ternyata apa yang kita sebarkan tadi bukan hanya audio saja, MP3 only, tetapi dalam format-format tertentu. Ini sebenarnya pengembangan dari audio MP3. Di sini ada karaoke, audio karaoke, video karaoke, cerita audio yang sudah dikemas dalam bentuk aplikasi dan didistribusikan dalam website, ada audio diglot, ada video podcast. Nah, ini sebenarnya pengembangannya. Jadi menolong orang untuk bisa mempelajari Alkitab dari
selain audio karena ada konteks, ada teksnya, ada gambarnya gitu. Nah, formatnya juga bisa diakses melalui software atau web, dari CD, DVD, USB, CD, bahkan dari aplikasi yang teman-teman semuanya sudah tahu, atau dari bot juga bisa mengakses dari Telegram bot, atau dari format-format yang lain, mungkin dari nanti akan dari Google Home, Google Assistant yang bisa hanya dipanggil dengan audio, nanti akan bisa dengan mudahnya mempelajari. Jadi akan ada banyak sekali formatnya, dan ini contohnya beberapa yang saya sebutkan tadi. Ada Alkitab Karaoke bentuknya seperti ini, kita akan melihat secara audio dengan teksnya. Ini contoh yang bentuk video karaoke yang dipasang di YouTube juga, itu ada teksnya sekaligus dengan ada audionya. Dan ini bentuk cerita atau buku cerita Injil yang bisa kita dengarkan dan kita baca sekaligus. Nah, Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan produk-produk bahan-bahan yang bisa menolong semuanya untuk bisa mempelajari Alkitab. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya untuk studi bersuara Alkitab itu. Ya, saya silakan kepada Christian. Oke, tadi untuk pemaparannya, tadi kita udah dengar ya banyak bahan-bahan, bahkan sampai ratus-ratus gitu kan, bahan audio terkait Alkitab. Kita akan masuk ke agenda yang ketiga tentang studi bersuara Alkitab. Nah, di sini kita akan lebih fokus untuk apa dan bagaimana bisa dijadikan bahan dalam belajar Alkitab serta implementasinya. Oke, nah ini sebelumnya kita mulai dengan dua pertanyaan. Sebenarnya kita itu studi dengan suara Alkitab atau studi dari suara Alkitab. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa kolom komentar atau di live chat itu pendapat teman-teman tentang studi itu dengan atau dari suara Alkitab gitu, serta penjelasan. Nah, kalau di sini kami bisa bilang itu adalah dua-duanya, karena studinya itu berdasar suara Alkitab. Oke. Kenapa sih berdasar suara Alkitab? Nah, sebelumnya kita sama-sama harus mulai dulu dengan landasan, karena sini perlu ada landasan untuk studi bersuara Alkitab. 4 poin utama. Yang pertama itu alat bantu. Suara ataupun audio Alkitab itu jadi salah satu alat bantu untuk kita memahami firman Tuhan. Seperti yang tadi Mas Hadi jelaskan atau tampilkan tadi kan, berbagai jenis suara, baik itu versi ataupun versi lain-lainnya, itu juga jadi salah satu alat bantu kita untuk kita bisa mendalami firman Tuhan. Nah, yang kedua, itu tuh berbentuk hidup gitu. Suara atau audio Alkitab itu menghidupkan dengan menyuarakan peristiwa, konsep, tokoh yang sedang dipelajari. Maksudnya adalah teman-teman ikut yang sebelum-sebelumnya, itu yang komik dan media, itu fokusnya untuk memvisualisasikan gitu. Tapi hari ini dari suara adalah menyuarakan, di mana yang bentuknya teks itu disuarakan dan menghasilkan audio atau suara. Ketiga, ini juga suara atau audio Alkitab itu juga dapat menjadi tafsiran audio yang dapat dipercaya. Itu salah satu poin penting. Dan poin terakhir yang penting juga, itu suara atau audio Alkitab juga memberi gambaran latar cerita. Latar cerita di sini berbagai, mulai dari latar suasana, latar waktu, latar tempat, dan latar lainnya gitu. Dengan lebih jelas, dibantu oleh visualisasi di dalam otak kita. Kalau teman-teman pernah kan ya, pasti sering ketika kita mendengar, kayak yang tadi Mas Hadi contohin itu yang audio yang Alkitab Indonesia, itu kan ketika kita mendengar suara atau audio tadi, kita pun merasakan kita seperti berada di sana gitu. Tadi mulai dari suara berisiknya, kanannya nada tinggi, nada rendah, ataupun datar, intonasi, dan lain-lain. Itu tuh jadi menjadikan sebuah gambaran di otak kita tuh
latar dari cerita tersebut gitu. Itu yang jadi poin penting juga kenapa kita menggunakan studi bersuara Alkitab. Nah, ini harapannya empat landasan ini juga jadi salah satu pegangan kita untuk kita jelas untuk bisa memulai studi bersuara Alkitab. Nah, setelah itu gimana caranya? Nah, ini masuk ke intinya adalah gimana cara kita untuk mengimplementasikan dari yang tadi bahan, dari yang tadi landasan 10 hukum, bahkan tadi landasan bersuara Alkitab gitu. Sekarang gimana cara mengimplementasikannya? Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Hadi. Nanti Mas Hadi akan menjelaskan lebih lengkap lagi tentang bagaimana cara penerapannya. Ya, terima kasih Christian. Nah, di sini kita akan melihat metode-metode PA, metode untuk bisa mempelajari Alkitab. Nah, ini ada cara yang paling sederhana, yaitu observasi, interpretasi, dan aplikasi. Ada juga ada metode Sabda, ada metode BGA, Walking with God, kelompok tumbuh bersama, dan cara-cara yang lain. Contohnya Anda punya waktu, alat, pipa, Langham, devotional, dan 3B, baca, belajar, dan bagikan gitu. Nah, semua metode ini semua metode PA ini bisa dilakukan. Ini metode PA yang dilakukan dengan cara teks ya, dengan cara atau bentuk yang lain, bukan hanya audio saja, tetapi teks juga. Dan ini bisa dilakukan. Ini cara-cara klasik, tapi juga bisa dilakukan dengan audio. Jadi tidak menutup kemungkinan semua metode ini bisa untuk melakukan studi Alkitab, untuk belajar Alkitab. Jadi tadi sudah diberitakan bahwa yang penting firman Tuhan, yang penting apa yang kita dengar, karena Tuhan sejak awalnya sudah berbicara kepada kita gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang cara paling praktis untuk bisa mempelajari Alkitab, tahap-tahapnya. Ya, paling tidak kita bisa membaca, bisa belajar, bisa berbagi. Mengapa? Karena ketika kita membaca itu ada input, ada sesuatu yang kita dengarkan, sebenarnya ada teks, ada bacaan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, kepada otak kita. Lalu dari situ kita akan mempelajarinya, belajar, mempelajari secara mendalam. Jadi tidak hanya mendengar, baca, tidak hanya mendengar dari firman Tuhan, hanya firman Tuhan saja, tapi bagaimana belajar dari penggalian-penggaliannya. Lalu apa dampaknya bagi hidup kita. Lalu setelah itu kita akan membagikan, itu outputnya. Jadi paling tidak dalam semua metode PA itu ada 3 bagian. Ada input, ada studi, ada output. Metode apapun bisa dilakukan dengan audio atau berstudi suara Alkitab ini. Jadi semua bisa berdasar bersuara dan audio. Semua bisa dilakukan. Tahap-tahap yang paling sederhana ini. Nah, kita akan melihat juga beberapa contoh studi bersuara Alkitab. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Contohnya kita melakukan persiapan. Bentuk persiapan ini apa yang dilakukan? Yaitu berdoa, memuji. Memuji tadi juga bisa dengan membaca, mendengarkan dari himne, dari kidung, lalu mempersiapkan bacaan yang akan dipelajari pada hari ini dengan baik, supaya ketika akan mendengarkan itu sudah siap. Nah, lalu mendengar itu 3 kali, mendengar dengan baik, dengan variasi, dan dengan bahan biblikal lain. Dengan variasi itu, misalkan kita saat ini belajar dengan bahasa Indonesia, dan akan belajar dengan bahasa lain, mungkin bahasa Inggris, mungkin dengan bahasa aslinya atau Yunaninya, lalu dengan bahan biblikal lain itu yaitu dengan mempelajari dari tafsiran audio atau sekolah Alkitab audio atau bahan-bahan lain untuk memperdalam. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi menggali dari para ahlinya. Karena kadang-kadang pemikiran kita berbeda dengan pemikiran yang sudah punya keahlian, punya kemampuan, yang mereka sudah punya pengalaman banyak untuk menggali Alkitab. Dan kita layak untuk mendapatkan bahan-bahan itu, dan kita mendapatkan bekal dalam hidup kita. Hal yang baik. Lalu kita akan refleksikan, ingat, dan catat poin-poin pentingnya. Nah, itu berupa pelajaran dan refleksi untuk hidupku. Apa gunanya ini untuk hidupku? Apa yang aku dengar ini berguna untuk hidupku? Jadi itu harus diingat, bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi itu benar-benar harus direfleksikan. Karena ini adalah tujuannya untuk berstudi. Maka harus ada hal yang harus kita refleksikan, harus ada pelajaran, harus ada dampak untuk hidup kita, ada perubahan untuk kita semakin percaya kepada Kristus. Lalu aplikasinya juga ini adalah bervariasi. Jadi tidak hanya
aplikasi untuk melakukan saja atau dituliskan saja, tapi setelah kita mempelajari, kita bisa mencatatnya melalui audio. Audio itu apa yang kita dapatkan kita rekam dengan audio, dan rekaman itu kita bagikan kepada orang lain. Jadi kalau kita memikirkan terkait dengan studi bersuara Alkitab aja, keseluruhannya ini adalah bentuk audio gitu. Tidak menutup kemungkinan hanya format audio itu bisa dilakukan untuk melakukan studi Alkitab. Bahkan catatan kita dalam bentuk audio, dan itu dibagikan ke orang lain sehingga orang lain juga bisa belajar Alkitab, bisa mengerti pengalaman kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan gitu. Nah, ini contoh praktisnya ya, mungkin ada bagaimana kita belajar atau studi Alkitab dari audio bersuara Alkitab sekitar 50 sampai 60 menit. Ini adalah bentuk liturgi ya. Misalkan kita dimulai dengan membuka lagu-lagu pembuka, itu hitung aja sekitar 4 menit. Lalu kita akan mendengarkan bacaan yang dipelajari, ini ada 12 menit, ini ada 2 variasi, yang satu versi utama, yang satu versi alternatifnya. Lalu kita akan mendengarkan tafsiran atau sekolah audio yang untuk bisa menggali secara mendalam, itu kira-kira sekitar 30 menit. Lalu pelajaran dan aplikasi dan catatan audio jangan lupa, selain mendengarkan dari bacaan firman Tuhan dan tafsiran itu, aplikasikan, catat, dan itu bagikan ke orang-orang terdekat melalui WA mau platform apa lain, dan terakhir adalah dengan doa atau lagu atau penutup. Nah, ini ada rangkaian bagaimana variasi audio Alkitab atau bersuara ini bisa dipakai untuk mempelajari Alkitab. Ini adalah satu bentuk seperti liturgi ya, liturgi untuk kita punya waktu khusus untuk bisa benar-benar belajar Alkitab. Nah, ini 60 menit. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, apa yang saya sampaikan tadi itu dari kami, dan bukan hanya memakai satu metode saja. Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan latar belakang Ibu Saudara, sehingga suara itu benar-benar bersuara dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan, ketika kita sesuai dengan cara belajarnya sesuai dengan pengalaman hidup kita, dengan kebutuhan kita, maka itu benar-benar akan mengena, akan sesuai dengan kehidupan kita gitu. Jadi jangan dengan metode apapun, Bapak Ibu semua bisa melakukan studi bersuara Alkitab. Demikian yang bisa saya sampaikan.